Halo teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang filsafat untuk masa sesi yang ke-18, filsafat sebagai laboratorium teoritis. Ya, teman-teman, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi, tugas filsuf itu kan sebetulnya bisa dibilang seperti seorang penjahit ya. Jadi, ketika ada sesuatu yang robek, dan yang robek di sini bukan kain ya, tapi ideologi. Itu dia berusaha merajutnya. Untuk apa? Untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada, untuk mempertahankan ideologi yang dominan. Jadi secara umum tugasnya ini. Nah, biasanya robeknya rajutan ideologi ini dikarenakan oleh apa? Kalau kita lihat di sejarah filsafat mula-mula, hari ini yang kita kenal sejarah filsafat biasa dianggap bermula dari Yunani ya. Nah, kalau menurut Althusser itu bermula karena perkembangan pengetahuan. Jadi ada kemunculan tipe pengetahuan yang baru, sehingga tatanan ideologi yang sebelumnya itu tidak mampu lagi menampung perkembangan pengetahuan yang ada. Jadi dominasinya terancam. Jadi tidak bisa lagi hanya berdasarkan agama, tetapi harus lebih canggih, lebih rasional, lebih teoritis. Dan disinilah muncul filsafat Yunani. Jadi kemunculan tipe pengetahuan baru di sini dalam konteks filsafat Yunani adalah matematika dan geometri, itu mendorong kebutuhan akan munculnya filsafat Yunani. Dan kita tahu yang paling terkenal tokoh filsafat Yunani adalah Plato. Nah, di situ kita ingat betul bagaimana ya dia berusaha merangkum ya, berusaha mewadahi perkembangan pengetahuan yang baru itu di bawah matematika, dia akui, tetapi kemudian dia subordinasikan atau dia tundukkan di bawah filsafat. Mungkin kalau kita ingat pelajaran filsafat dasar, kita tahu mungkin ya bahwa Plato membagi tahap-tahapan pengetahuan dan matematika dia letakkan di tempat yang cukup tinggi. Tapi yang paling tinggi, level keempat adalah filsafat, matematika level ketiga. Nah, dan Plato juga punya akademi, bukan akademi Aliarkam ya. Akademinya Plato itu konon di depan pintunya itu ditulis yang bisa masuk ke sini adalah mereka yang menguasai matematika dan geometri. Nah, jadi kelihatan ini diwadahi, diberi tempat, diberi ruang, tetapi disubordinasikan. Nah, itu jadi cara ideologi berkuasa ya, cara filsuf menjahit robeknya rajutan ideologi. Tetapi selain perkembangan ilmu, filsafat juga merespons gejolak sosial. Nah, ini yang bisa kita lihat dalam sejarah perkembangan filsafat, khususnya filsafat barat. Jadi, gejolak-gejolak sosial, ya, kalau dalam Marxisme kan kita memahami sejarah itu adalah bentukan dari pertentangan kelas. Sejarah umat manusia adalah sejarah pertentangan kelas. Jadi ada kontradiksi dalam kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, benturan-benturan ini menimbulkan gejolak-gejolak sosial, ya, kadang bisa berujung pada revolusi, kadang represi lagi. Tetapi ini juga ikut mendorong perkembangan filsafat. Secara materialis kita bisa membaca perkembangan filsafat sebetulnya meskipun dia abstrak, kompleks, tapi dia merespons gejolak sosial yang ada. Dan disinilah kita menemukan kontradiksi dari ideologi-ideologi yang beredar juga. Memang betul ada ideologi yang dominan, yang berusaha menyatukan semuanya, tetapi karena kontradiksi ini, maka dalam suatu masyarakat yang tatanan yang ada pun, itu sebetulnya juga sudah terkandung benih-benih tatanan yang akan datang. Misalnya dalam masyarakat feodal, itu juga sudah terkandung benih-benih
masyarakat borjuis atau liberal. Di dalam masyarakat borjuis seperti sekarang ini juga sudah terkandung elemen-elemen tatanan yang akan datang, yang masih berusaha untuk membebaskan diri, yaitu sosialisme. Maka kita bisa melihat misalnya dalam sejarah, kalau kita perhatikan sebetulnya relasi kapitalis itu sudah ada sejak abad ke-14. Tetapi di abad ke-18 baru menang revolusi, dan disitulah dia mengokohkan tatanan borjuasi, ya, dengan revolusi Amerika, dengan revolusi Prancis. Nah, jadi itu benih-benih ideologi borjuasi itu juga sudah berkembang bahkan sebelum dia menang. Demikian juga di bawah dominasi borjuasi seperti hari ini itu juga tumbuh benih-benih ideologi proletar. Dan kalau kita mengamati perkembangan filsafat, maka kita bisa melihat bahwa benih-benih ideologi dari tatanan yang akan datang ini juga tumbuhnya itu dengan bungkus ideologi lama. Jadi dia tidak sungkan-sungkan. Ideologi itu begitu cair, dia bisa menggunakan narasi apa aja, bisa menggunakan bungkus apa saja. Misalnya ideologi proletar itu dalam sejarahnya juga banyak menggunakan, atau di awal-awal perkembangannya menggunakan narasi-narasi agama. Padahal itu adalah bungkus ideologi dari tatanan feodalisme sebelumnya. Jadi demikian juga dengan ideologinya kelas borjuasi. Itu juga banyak menggunakan agama, padahal itu juga tadinya adalah bungkus dari ideologi yang dominan di tatanan feodalisme. Jadi dia bisa tumbuh dengan bungkus ideologi lama ya sebelum nanti menemukan bentuk yang lebih canggih. Nah, ada yang disebut imperatif unifikasi ideologi. Jadi ini melanjutkan dari pembahasan di sesi sebelumnya. Jadi ada suatu imperatif di dalam proses pembentukan ideologi itu untuk kewajiban, tuntutan, untuk menyatukan atau melakukan unifikasi unsur-unsur ideologis dalam suatu periode sejarah sebagai ideologi dominan. Ya. Jadi ideologi selalu berusaha ini ya mengukuhkan hegemoninya dan dia akan menyatukan unsur-unsur ideologis yang terserak di dalam suatu periode sejarah tertentu. Nah, perkembangan sains akan membuat unifikasi ideologi ini makin sulit. Kita lihat tadi dalam sejarah filsafat Yunani ya. Tadinya agama, tapi seiring perkembangan sains makin sulit, makanya harus muncul filsafat. Kenapa perkembangan sains membuat unifikasi ideologi makin sulit? Karena seiring semakin canggihnya ilmu pengetahuan, maka efek-efeknya itu harus terus diintervensi oleh teori yang rasional. Jika ini terlambat, maka tatanan ideologis yang ada itu terancam untuk runtuh. Nah, fungsi filsuf di dalam tuntutan untuk melakukan unifikasi ideologi ini adalah dia tuh mesti atau dituntut untuk membentuk kategori-kategori seumum mungkin, ya, seumum mungkin yang bisa diterima sehingga sanggup menyatukan beragam domain ideologi di bawah tesis-tesis mereka. Ya, jadi dengan tesis-tesis yang diajukan oleh seorang filsuf, dia berusaha untuk menyatukan beragam domain ideologi yang ada. Dan dia berusaha untuk menegakkan kekuasaan teoretisnya atas kumpulan ideologi yang memimpin ragam praktik. Ya. Jadi dia juga berusaha untuk merebut kekuasaan, tapi kekuasaan teoretis atas kumpulan ideologi. Dan ini penting, kenapa? Karena sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, praktik itu yang mengubah kehidupan sosial, mengubah dunia materi, tetapi praktik itu pun selalu dikondisikan oleh ideologi.
Ya, jadi filsuf berusaha menegakkan kekuasaan teoretis atas ideologi yang memimpin ragam praktik ini. Dan dengan cara apa? Yaitu dengan mengatasi kontradiksi-kontradiksi dalam ideologi yang beredar. Ya, jadi ideologi yang tersebar, beredar di masyarakat itu kan semuanya penuh kontradiksi-kontradiksi ya. Nah, dia seorang filsuf itu berusaha mengatasi kontradiksi-kontradiksi yang ada, lalu menyatukannya sebagai ideologi dominan. Nah, dalam sejarah filsafat Barat kita bisa melihat bahwa filsafat dominan akan melakukan apa saja untuk mengejar unifikasi. Ya. Jadi dia bisa berkembang kemana saja dan bisa melakukan apa saja, tetapi apa? Tetapi ia tidak mungkin melompat dari zamannya. Ya. Artinya tidak mungkin keluar dari kondisi-kondisi material historis pada waktu itu dan dari kepentingan-kepentingan yang ada. Atau dengan kata lain, dari watak kelasnya. Secara Marxis kita bisa membaca ini. Jadi kalau bukan melayani umumnya, dia melayani kepentingan kelas yang berkuasa untuk mengukuhkan tatanan yang ada, atau dari sebaliknya dia mendorong suatu transformasi sosial dari benih-benih tatanan yang akan datang. Nah, karena upayanya untuk mengejar unifikasi ini, maka secara tradisional filsafat ini akan selalu berbentuk sistem. Ya. Nah, sistem di sini itu sebuah satuan tertutup, di mana semua elemen di dalamnya itu berada di bawah kontrol. Nah, jadi kalau berusaha membuat sistem yang kompleks, yang rumit, yang koheren, yang bisa komprehensif, bisa mengontrol semua elemen di bawahnya. Ini. Tetapi kadang-kadang ada juga filsafat-filsafat yang nyeleneh. Misalnya apa yang kita sebut sebagai anti-filsafat ya, itu dari Kierkegaard atau Nietzsche contohnya. Nah, ini mereka tidak berbentuk sistem, tetapi dan tidak berusaha membangun sistem yang baru, tapi hanya seperti mengejek begitu atau mengganggu, mengejek sistem-sistem yang ada. Kierkegaard atas Hegel, kemudian Nietzsche juga dengan eksistensialisme. Jadi dengan eksistensialisme dan dengan aforisme atau tulisan-tulisan pendek begitu. Jadi sama sekali bukan membangun satu buku yang tebal dengan sistem yang dibangun yang koheren. Nah, kalau secara materialis kita bisa membaca bahwa inisiatif-inisiatif seperti ini muncul dalam keadaan di mana ya tidak ada program pembangunan sistem baru yang memungkinkan untuk dimenangkan begitu. Itu sebabnya mereka-mereka ini sementara dari sistem filsafat yang dominan itu sudah terlalu dominan, maka mereka ini ada dalam posisi tidak sanggup bertempur frontal, dan karena itu dengan aforisme-aforisme atau model anti filsafat ini hanya secara sporadis menyerang. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.